Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan di dalam TB2, terjemahan baru yang kedua. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, ada di antara kita saat ini yang pernah pergi di Bandung. Itu ada satu tempat namanya Kampung Daun. Ada yang pernah ke Kampung Daun? Angkat tangan. Belum pernah? Nah, ada ya, 1-2 orang pernah ya, yang dari semua dari Bandung. Pasti orang Bandung tahu Kampung Daun. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, Kampung Daun ini didirikan tahun 99. Pertama kali saya ke sana itu kira-kira tahun 2001 ya. 2000 akhir atau 2001 segitu. Nah, satu kali saya diundang untuk pelayanan ke Bandung, dan setelah rangkaian pelayanan itu selesai, maka salah satu teman saya yang ada di Bandung itu berkata, "Ayo, saya mau ajak kamu pergi ke Kampung Daun. Kamu pernah nggak pergi ke sana? Ini tempat baru, lagi viral," katanya pada zaman itu ya. Nah, kemudian saya berkata, "Saya belum pernah. Ayo kita ke sana." Maka naiklah kami naik mobil, naik ke Lembang situ ya. Kalau di sini pergi Prigen situ ya, Pandaan, daerah yang lebih tinggi, lebih sejuk gitu. Nah, kami naik mobil pulang dari pelayanan sore, pergi ke sana dan masuk di dalam satu gapura yang besar. Gapura perumahan itu. Nah, masuk di sana, jalanan sedikit berkelok-kelok, di sebelah kiri dan kanan itu ada obor-obor kecil. Ya, di tengah kegelapan malam ada obor-obor kecil yang menuntun jalan. Wah, bagus sekali, romantis Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sana dia kelok-kelok sedikit, kemudian sampailah di tempat parkir. Teman saya berkata, "Kita sudah nyampe." Wah, saya cepat-cepat buka pintu, saya keluar, ambil oksigen, hirup oksigen sebanyak mungkin, seger, kapan lagi ya kan? Ya, di Jakarta tidak ada, di Surabaya tidak ada juga ya. Saya ambil nafas dalam-dalam. Seger banget ya, seger. Orang Jawa bilang seger sworo, pokoknya ya. Seger, pol ya. Nah, saya senang di sana ya. Nah, kemudian teman saya, "Ayo kita makan jagung bakar." Nah, di sana ada orang jualan jagung bakar. Kami makan jagung bakar, ngobrol setengah jam, 45 menit saya lupa ya, kira-kira cukup lama. Setelah itu dia berkata, "Oke, sudah cukup Kampung Daun." Kemudian saya berkata, "Ayo cukup ya, senang sekali bisa nyampe di sini." Akhirnya kami pulang, Bapak. Nah, tidak lama kemudian, kira-kira 2-3 tahun setelah itu, 2 tahunan ya, saya diundang lagi, saudaraku, pergi ke Bandung lagi. Kali ini teman majelis yang lain berkata, "Pernah nggak pergi ke Kampung Daun?" Saya bilang, "Pernah, 1 kali. Mau nggak kalau saya ajak lagi ke sana?" "Boleh, saya senang sekali, tempatnya bagus, romantis." Nah, kemudian pergilah kami ya, naik mobil setelah pelayanan sore, pergi ke sana, masuk lewat gapura perumahan itu, melewati jalanan yang sedikit berkelok-kelok dengan obor-obor di tengah kegelapan malam.
Bagus banget ya. Dan kemudian tibalah kami di tempat parkir. Seperti biasa di samping-samping itu ada orang jualan ya. Dan kemudian saya cepet-cepet lompat dari mobil dan saya mengambil udara sejuk itu. 3 tahun sekali bayangkan ya. Kemudian saya coba. Wah, enak sekali ya. Seger banget ya. Bapak Ibu bisa rasakan ya, bayangkan pergi ke Tretes ya. Pagi-pagi bangun jam 6, jam 7 pagi, ya bayangkan, wah. Nah, kemudian, wah bagus sekali ya tempat ini. Pak, ayo kita masuk. Saya mulai heran. Loh, bukannya kita itu sudah di dalam Kampung Daun? Belum Pak, ini masih parkiran katanya. Loh, kalau masuknya lewat mana? Lewat sana Pak. Ada gerbang sedikit lebih kecil, di dalamnya ada api unggun. Nah kemudian diajak saya masuk. Waktu saya masuk, wah, jauh lebih indah daripada parkiran. Ada orang jualan makanan banyak sekali, kemudian gazebo, tempat orang nongkrong dan makan. Dan di ujung sana setelah jalan lebih jauh sedikit, ada air mancur kecil, saudaraku. Air terjun, tapi ya nggak terjun-terjun banget begitu ya. Ada obor-obornya, wah jauh lebih indah, jauh lebih romantis, jauh lebih bagus. Selama itu saya pikir saya sudah pernah masuk ke Kampung Daun. Ternyata saya hanya ada di parkiran. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, banyak sekali orang Kristen merasa dirinya sudah masuk di dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Ternyata banyak sekali yang masih berada di parkiran. Orang-orang Kristen di parkiran ini seperti yang dikatakan dalam kitab suci hari ini kita baca, mereka adalah orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka seperti seorang yang membangun rumah di atas pasir. Mereka mendengar tapi nggak melakukan. Mengaku mengenal Tuhan tetapi tidak berjalan bersama dengan Dia. Nah hari ini Alkitab mengajak kita, Tuhan melalui kitab suci yang hari ini kita bahas bersama, ingin mengajak Bapak Ibu dan saya untuk bagi mereka yang berada di parkiran, ayo kita masuk. Bagi yang sudah masuk, ayo kita melangkah lebih jauh, karena lebih indah di sana. Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita janji-janji untuk kita, saudara dan saya, menikmati orang Kristen sebagai orang Kristen parkiran. Nah mari kita melihat ya, disamakan dengan apa orang-orang ini. Tuhan Yesus berkata, orang yang membangun di atas dasar yang kokoh, dia adalah orang yang bijaksana. Orang yang mendengar dan melakukan firman. Tapi sekarang pertanyaannya, apa sih artinya membangun di atas dasar yang kokoh itu? Apa itu dasar yang kokoh? Nah pertama, Bapak Ibu, dasar yang kokoh itu adalah Kristus sendiri. Nah, kita melihat di sini bahwa orang yang membangun di atas dasar yang kokoh ataupun orang yang membangun di atas pasir, keduanya orang ini sama-sama sudah mendengar Tuhan. Tetapi yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Apa yang menjadi objek yang dilakukan? Yaitu perkataan Tuhan Yesus. Kebenaran, perkataan sang kebenaran. Nah jadi yang membedakan antara orang bijaksana dengan orang yang bodoh adalah sikap seseorang terhadap Tuhan Yesus. Betul ya? Terhadap Tuhan Yesus. Percaya atau enggak? Atau cuma mau mendengar, tetapi tidak mau melakukannya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hari ini dengar khotbah, besok sudah lupa. Banyak enggak di antara kita yang seperti itu? Coba tanya ya. Minggu lalu khotbahnya tentang apa? Ayat Alkitabnya apa? Oh aduh, lali aku Pak. Lali nyatet. Banyak kita lupa ya. Nah saudaraku, mari kita melangkah lebih lanjut. Juga bukan sekadar menghafal. Nah jadi yang membedakan adalah sikap kita terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pembeda antara orang bijaksana dengan orang yang bodoh. Sehingga bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah adalah dasar yang benar ini. Dasar yang kokoh. Di dalam Injil Lukas dikatakan dia batu karang.
Dia adalah sang batu itu. Di atas mana saudara dan saya bisa membangun rumah yang kokoh melewati segala macam cobaan, melewati segala macam badai, melewati segala macam banjir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius, ya, dalam Matius 16, dia berkata kepada para murid, ya, dia bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut orang-orang siapakah aku ini? Oh, ada yang berkata engkau itu Yesaya, ada yang berkata engkau itu Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi, ada yang berkata engkau nabi-nabi. Lalu satu pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada para muridnya. Lalu menurut kamu, siapakah aku ini? Tuhan Yesus tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Lah, Pak, saya kan sudah ke gereja, ya pastilah Yesus itu Tuhanku. Oh, apa artinya Yesus menjadi Tuhanku? Tuh, Yesus itu tabibku. Apa artinya Yesus menjadi tabibku? Ya kalau saya sakit, saya minta doa kepada dia, saya minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan saya. Yesus dokterku. Benar, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita, tetapi apakah Tuhan Yesus hanya sekadar dokter yang kita datangi, dekati, kalau kita butuh, kalau enggak kita pergi? Nah, apakah hidup yang memperlakukan Yesus seperti itu adalah hidup seperti orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar yang kokoh? Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, lalu menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus cepat-cepat menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the one. Engkau adalah satu-satunya. Engkau adalah yang kami nanti-nantikan. Engkau adalah Mesias yang diurapi. Diurapi sebagai apa? Sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Sebagai raja yang memerintah, berarti hidupku engkau yang perintah. Sebagai imam, artinya dia sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Dia yang membawa kita mendekat kepada Allah dan membawa Allah mendekat kepada kita. Dia adalah sang imam, sang pengantara. Dia adalah satu-satunya diurapi menjadi imam untuk menjadi penebus dosa kita. Surat Ibrani berkata, dia bukan imam biasa. Imam biasa membawa korban terus-menerus untuk dirinya dan untuk orang lain. Tetapi Kristus satu-satunya imam, imam besar, imam yang agung, yang memberi dirinya menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya bagi seluruh dosa kita. Dia melampaui segala sesuatu, dia adalah sang imam, dan dia juga diurapi satu-satunya menjadi sang nabi. Karena apa? Dia adalah sang kebenaran. Dia adalah yang mengutus semua nabi-nabi yang lain. Jadi ketika Petrus berkata engkau adalah Mesias, saudaraku, kalimat ini sangat dalam, sangat syarat dengan makna. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, bukan manusia yang bisa mengerti itu. Hanya kalau Bapa menganugerahkan kepada kamu, kamu bisa mengatakan kalimat itu. Itu adalah kalimat yang benar, tetapi Petrus pun sekalipun ngomong yang benar, masih belum mengerti sepenuhnya dengan benar. Nah, Bapak Ibu melihat bahwa Petrus akhirnya menyangkal Yesus, betul? Tetapi paling tidak Petrus sudah masuk, tidak lagi di parkiran, dia masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Masuk dia. Sekalipun jatuh bangun, dia masuk. Dia mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dia mulai mengenal Yesus sebagai guru. Dia mulai mengenal Yesus sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Tetapi masuk di dalam proses. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7, Paulus berkata, kamu sudah menerima Yesus Kristus. Itulah sebabnya tetaplah hidup di dalam Dia. Hendaklah kau bertumbuh dan dibangun di atas Dia. Kata yang sama dipakai di sana. Dibangun di atas batu karang. Jadi Yesus adalah batu karang itu satu-satunya, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa
Kristus itu adalah batu karang yang kokoh. Dia adalah dasar bangunan hidup kita yang satu-satunya, yang kokoh, yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Loh, apa saya tidak boleh membangun hidup saya di atas dasar yang lain? Di atas dasar hikmat saya misalnya. Saya hidup ini untuk apa ya? Oke, saya hidup supaya kaya. Saya mau membangun hidup saya di atas harta saya. Kita membangun kerajaan kita yang cukup untuk 4-5 keturunan. Tetapi sebagian besar dari kita di sini bisa menyambung hidup saja sudah cukup, betul ya? Itu aja setengah mati, ya. Tetapi ada orang-orang tertentu berpikir, aku akan mencari duit sebanyak mungkin, aku akan mengumpulkan harta sebanyak mungkin, aku akan menyediakan kepada keluargaku segala jaminan untuk masa depan, bahkan berketurunan-keturunan, hidupnya untuk harta, hartanya untuk dia hidup. Sama seperti salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Ada seorang yang kaya, dia punya dua lumbung padi, 2 lumbung gandum yang besar ya. Nah kemudian satu kali lumbungnya itu penuh, panennya banyak, dan dia berpikir, aduh bagaimana ya? Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan lebih kaya lagi? Akhirnya dia mengambil keputusan, dia akan bekerja lebih keras, merombak lumbungnya, bangun lumbung-lumbung ekstensi. Lumbung yang lebih banyak. Tidak cukup TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Tidak cukup deposito 1, kita buka deposito 2, deposito 3, deposito 4, deposito 5. Tidak cukup perusahaan 1, kita bikin perusahaan yang banyak. Saudaraku, enggak salah memperlebar usaha. Yang menjadi problem adalah hidup kita bangun di atas dasar apa? Orang kaya itu Tuhan Yesus berkata, ya, suatu saat Tuhan akan memanggil dia dan Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh. Oh, ini orang kaya, pinter cari duit, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu bodoh. Uang yang kamu kumpulkan dengan susah payah itu, sekarang siapa menjadi milik siapa kalau kamu aku panggil? Siapa yang akan menikmatinya? Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali orang-orang berusaha membangun rumah hidupnya di atas dasar yang lain. Di atas apa? Bahkan ketika kita mengatakan, Pak, hidup saya untuk keluarga saya. Saya itu kerja keras, banting tulang, mati-matian. Untuk siapa? Bukan untuk saya. Untuk keluarga saya bisa bahagia. Jadi segala sesuatu itu untuk keluarga saya. Saya kerja untuk keluarga saya bangun tidur pagi-pagi untuk keluarga saya dagang untuk keluarga saya kumpulkan tabungan juga untuk keluarga saya, semuanya untuk keluarga saya. Nah, tapi suatu saat keluarganya meninggalkan dia. Ada pepatah berkata ya, seorang ibu bisa membesarkan 5 orang anak, tetapi tidak waktu ibu itu menjadi tua, ya, 1 anak pun belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Ini perkataan hikmat ya. Saya sendiri melihat banyak sekali kebenarannya di sekitar kita. Banyak orang-orang tua di masa tuanya itu sedih. Karena apa? Dia banting tulang untuk keluarga. Waktu dia tua, keluarganya meninggalkan dia. Keluarganya hanya mau minta hartanya. Keluarganya hanya mau minta fungsi dia. Selama dia berfungsi, aku hormati. Kalau dia sudah sakit-sakitan, aku tinggalkan. Bapak Ibu, orang-orang seperti ini yang membangun rumahnya di atas segala dasar yang lain yang bukan Kristus, mereka akan kecewa di belakang nanti. Kristus adalah satu-satunya dasar yang kokoh karena apa? Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan yang benar, dia menuju kepada kehidupan. Jalannya tidak pernah salah. Dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jalan-jalan yang lain menuju kepada kesementaraan, kepada yang maut, tetapi hanya Kristus yang membawa kita kepada jalan yang benar, yang bernilai kekal. Dia adalah sang kebenaran. Dari dia muncul semua kebenaran,
Dia tidak pernah keliru, sekalipun suatu waktu dia mungkin tidak dimengerti. Tetapi dia adalah sang kebenaran yang mewahyukan dirinya. Dia adalah sang firman, sang logos, dari kekal sampai kekal, tidak pernah berubah. Dunia kedokteran medis berubah. Ilmu pengetahuan berubah. Tetangga sebelah kita pun berubah. Semua orang berubah. Semua orang tidak bisa menjadi patokan kebenaran. Undang-undang berubah, presiden pun ganti. Dalam dunia pendidikan tinggi, tempat saya saat ini bergelut dan melayani, saya melayani di sebuah STT, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Jakarta. Kami itu sedang menanti Menteri Pendidikan Tinggi yang baru itu siapa? Mendikti yang baru itu siapa? Karena apa? Nanti bakal ada peraturan yang lain. Yang lama bisa digantikan oleh yang baru. Tidak stabil hidup di dunia ini. Tetapi Kristus, dia adalah selama-lamanya sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak berubah, janjinya tidak pernah dibatalkan. Maka bersama dengan dia di jalannya adalah tempat yang paling stabil. Dia juga adalah sang hidup, pemberi hidup, juru selamat kita, yang rela meninggalkan surga, singgasananya, untuk menjadi manusia menderita, menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Kalau dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, banyak lagi yang lain ya mestinya ya. Dia adalah kebangkitan. Dia adalah gembala yang baik, dia adalah sahabat. Bapak, Ibu sekalian, kepada siapa saudara dan saya bisa percaya lebih baik daripada Yesus? Siapa di dunia ini yang bisa dipercaya lebih daripada Tuhan Yesus? Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku adalah batu karang. Aku adalah dasar kokoh yang satu-satunya di dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa lebih kokoh daripada Tuhan Yesus. Tetapi aneh sekali, tidak banyak orang mau percaya kepada dia. Bukankah Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Seperti langit dengan bumi, demikianlah jaraknya, hikmatku dengan hikmatmu. Kalau hidup ini sesuatu yang kompleks, sesuatu yang susah, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa melihat besok bahkan akan terjadi apa, betul? Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2 tahunan nih, pagi-pagi saya datang ke kampus seperti biasanya, dan saya menerima telepon. Kakak saya yang besar berkata, kakakmu yang nomor 4 itu, tadi pagi ditemukan tergeletak di kamar mandi. Dia dibawa ke IGD, tetapi sudah terlambat. Kena serangan jantung. Masih muda, usia tidak jauh berbeda dari saya. Dan tidak seorang pun bisa menebak, malamnya masih baik-baik, 1:30 pagi masih ngirim direct message Instagram ke sepupu yang lain, masih ngobrol. Mau tidur, masuk ke toilet, keluar sudah tidak bernyawa. Nggak ada yang tahu. Badannya sehat, olahragawati, masih ngelatih basket, anak-anak itu. Malam masih dari gereja, pulang dari gereja masih makan bersama dengan keluarganya. Tidak ada yang tebak. Tidak ada di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Tidak ada yang bisa menebak kapan COVID itu akan muncul. Begitu COVID datang, kita semua langsung terdampak. Usaha kita mungkin banyak yang gulung tikar. Tidak ada yang tahu. Tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Nah, jadi di tengah hidup yang tidak bisa diprediksi ini, orang datang dan pergi, kadang kita sehat, kadang kita sakit. Siapa yang akan kita percaya?
Kita mau percaya kepada harta kita, begitu kena kanker langsung habis hartanya. Mau antri pakai BPJS nunggunya lama, betul? Mau tidak mau akhirnya keluar uang sendiri. Mau berapa kuat kita itu menanggung semuanya itu. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah hidup yang tidak bisa ditebak, saudara dan saya akan merasa helpless. Saya ini lemah sekali, saya tidak berkuasa untuk mengatur segala sesuatu, tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah teruji dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun seperti nama Yesus yang olehnya saudara dan saya bisa berada di dalam jalan keselamatan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Nah sekarang yang kedua, mari kita bertanya. Oke, kalau dasar yang kokoh itu adalah Tuhan Yesus, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saudara dan saya membangun hidup di atas dasar yang kokoh ini, bukan? Apakah cukup saya menjadi orang Kristen itu 5D saja? 5D. Tahu ya orang Kristen 5D? Kalau setiap minggu datang, duduk, dengar khotbah, duit, kasih persembahan. Yang kelima apa? Dadah. 5D. Masih ingat? 1, datang, duduk, dengar, duit, dadah. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Firman Tuhannya ngomong apa? Wis pokoknya aku wis ke gereja lego. Ke gereja aman. Lalu hidup setelah dari gereja apa yang dilakukan? Hidup seperti orang dunia. Bertingkah laku dengan pasangan persis seperti orang dunia. Nggak anggap-anggapan ya. Lu nek nggak anggap aku nggak anggap lu. Lu jelekin aku jelekin lu lebih parah lagi. Bersikap terhadap anak sama seperti orang dunia. Kasih gadget aja gampang. Diem, mingkem. Nah pokoknya papa kasih kamu gadget, kasih internet 24 jam. Persis seperti orang dunia. Nanti kalau sudah gede kita yang gelo, ya, kita yang menyesal. Kok anakku tidak peduli sama aku lagi? Nah dari kecil diajarin pakai gadget 24 jam, internet free. Bayangin, sama seperti orang dunia mendidik anak-anak mereka. Dan lalu kita berpikir, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus katakan, engkau mendengar, tetapi engkau tidak melakukan perkataanku. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaan bagaimana ya? Kita itu membangun rumah hidup kita itu di atas dasar yang kokoh. Tuhan Yesus berkata mendengar dan melakukan. Tetapi mendengar dan melakukan ini tidak sesederhana itu. Karena apa? Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, beberapa ayat sebelum perumpamaan ini diberikan, di sana Tuhan Yesus berkata, pada hari akhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, memanggil Yesus Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka tidak masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang masuk dalam kerajaan surga hanyalah mereka yang apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa. Menganggap Allah itu rajanya yang harus dituruti, yang harus diikuti, dan bukan hanya itu. Tuhan Yesus melanjutkan, orang-orang yang tadi menyebut Yesus Tuhan tapi tidak masuk kerajaan surga, apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, bukankah kami memberitakan Injil demi namamu? Bukankah kami melayani demi namamu? Kami menyembuhkan orang demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu? Kalau sekarang kami menjadi majelis demi namamu, kami rajin memberikan persembahan demi namamu, kami menjadi tim penyambutan demi namamu, bagian audiovisual demi namamu, jadi hamba Tuhan, pendeta
demi namamu. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah engkau sekalian, orang yang tidak mengerti hukum. Dalam terjemahan yang lama, terjemahan baru, ya bukan yang TB2, itu dikatakan, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Kata yang dipakai di sana, anomia. Anomia ini berarti orang yang tidak mau menurut hukum. Artinya, dia tidak mau diperintah oleh Tuhan. Jadi, apa yang dia lakukan ketika dia memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang, banyak sekali sekarang ini ada di sana. Tetapi ingat, Tuhan Yesus sendiri katakan, engkau enggak mau merajakan aku. Engkau tidak merajakan Bapa di surga. Engkau hanya melakukan yang engkau mau, tetapi bukan kehendak Bapa. Saudara, ini mengerikan. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan tertentu bisa melakukan banyak sekali mujizat, tetapi belum tentu mereka itu melakukan kehendak Bapa di surga. Luar biasa, ini bukan saya yang ngomong. Ini Tuhan Yesus ngomong, silakan baca dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, sekarang saya ingin kita fokus kepada ini. Aku tidak mengenal kamu. Mereka menyebut Yesus Tuhan, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Tentu ini bukan masalah Tuhan Yesus itu maha tahu atau tidak. Karena kata yang digunakan, aku tidak mengenal kamu, ini adalah kata eido. Kata egno, maaf. Bukan eido. Jadi kata tahu atau kenal dalam Alkitab itu ada dua macam. Satu itu egno, satu lagi eido. Eido ini tahu karena sudah melihat, sudah merasa. Misalnya, saya ngerti GIA Koblen itu saya ngerti. Saya ngerti GIA Koblen. Karena apa? Saya pernah berkhotbah di sana. Minimal ini yang kedua kali. Yang pertama kali itu berapa tahun lalu saya lupa ya. Saya kenal GIA Koblen karena saya pernah ada di sini, saya bertemu dengan orang-orangnya, saya mengerti gedungnya. Nah, ini eido. Aku tahu eido. Tetapi Tuhan Yesus tidak pakai kata ini. Tuhan Yesus pakai kata egno. Egno itu artinya aku mengenal, punya hubungan pribadi. Tuhan Yesus tentu tahu semua orang, dia menciptakan segala sesuatu, dia bahkan tahu isi hati setiap manusia yang dia ciptakan, orang baik maupun orang jahat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak punya egno dengan kamu, aku tidak ginosko kamu. Aku artinya tidak punya hubungan pribadi dengan kamu. Nah, ini yang dimaksud. Orang yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, sekalipun mereka bisa melakukan hal-hal yang rohani, kelihatan oleh manusia, tetapi sebenarnya itu tidak pernah rohani di hadapan Allah. Dia bisa melakukan hal-hal yang mujizat, supranatural, luar biasa, tetapi jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang semacam ini, karena mereka tidak menuntun orang-orang kepada Kristus yang benar, tapi kepada Kristus buatan mereka sendiri. Kenapa ikut Kristus? Supaya kaya. Kenapa ikut Kristus? Supaya sembuh. Kenapa ikut Kristus? Supaya hidupku lancar. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin. Tuhan Yesus berkata, baik orang yang membangun di atas pasir maupun orang yang membangun di atas dasar yang kokoh, keduanya akan mengalami badai. Betul? Dua-duanya akan mengalami badai. Saudara dan saya sekalipun percaya Tuhan, kita tetap akan mengalami segala ketidakpastian dalam hidup ini. Tetap, itu bagian dari kehidupan. Tetapi problemnya adalah kita mempercayakan hidup kita kepada siapa. Nah, orang yang mendengar dan melakukan, sebelum dia melakukan, ini ada sesuatu yang Tuhan Yesus tidak jelaskan. Dia jelaskan di bagian yang lain, misalnya dalam Yohanes pasal 10. Domba-dombaku mengenal aku. Mereka mendengar dan mengikuti aku. Domba-dombaku mengenal aku mengenal mereka. Kata yang sama digunakan, kata egno atau ginosko itu, aku mengenal. Punya hubungan pribadi. Karena punya hubungan pribadi itu, domba-domba yang sejak kecil diasuh oleh sang gembala ini, akan mengenal suara sang gembala. Karena dia punya hubungan pribadi.
Jadi bagaimana kita membangun rumah di atas dasar Kristus ini, yaitu milikilah hubungan pribadi. Jalinlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Menjalin hubungan pribadi itu gimana? Gimana sih supaya kita itu bisa dekat dengan Tuhan? Baca Alkitab cukup? Kalau baca Alkitab saja, tok di sana, hari ini aku sudah baca renungan harian, selesai. Nggak cukup. Kalau cuma baca ya. Tetapi membaca, merenungkan, mencari Tuhan. Maka nggak cukup cuma baca Alkitab, nggak cukup cuma khotbah, dengar khotbah, nggak cukup. Saudara harus menghampiri Tuhan. Engkau mau bicara apa dengan aku lewat khotbah ini? Engkau mau bicara apa dengan aku lewat ayat Alkitab yang kubaca? Sehingga saudara perlu memberi hati, memberi telinga rohani kita itu mengarah kepada Tuhan. Nah, kalau saudara semakin kenal Tuhan, semakin menjalin hubungan ini, saudara akan semakin kenal Dia. Mengenal suaranya. Memuji Dia sungguh-sungguh. Bukan memuji asal-asalan. Ya karena di gereja ya sudah Pak, kita nyanyi aja. Tapi hatinya tidak di sini. Saudara tidak sedang ngobrol dengan Tuhan. Saya melatih anak saya. Kalau papa ngomong dengan kamu, HP-mu ditaruh. Ditaruh. Ngobrol, tatap muka. Dengerin papa. Ada atensi, perhatian yang diberikan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini perjalanan seumur hidup. Mulailah dengan hal-hal yang kecil ya. Mari kita membangun hidup kita itu mulai dari hal-hal kecil yang sehari-hari. Misalnya, kita bangun pagi. Bangun pagi. Apa yang saudara lakukan? Bangun pagi matiin HP. Karena apa? Alarmnya bunyi terus ya. Kalau yang pakai alarm ya, matikan HP, tapi taruh balik HP itu. Coba duduk di pinggir ranjang. Diam diri. Boleh lipat tangan, boleh tangan itu pegang ranjang, enggak apa-apa. Bukan masalah bentuk tubuh, posisi tubuh itu seperti apa, enggak. Tapi mulai menyapa Tuhan. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk hidup yang baru, terima kasih untuk napas yang baru. Terima kasih untuk anggota tubuh yang berfungsi dengan baik. Aku mencintaimu. Aku bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan, aku tidak tahu apa yang hari ini akan terjadi, tapi satu hal aku tahu, Engkau tidak pernah menjauh dari aku. Hal yang sederhana, setiap pagi. Nah kalau makan nih, kita biasa makan, orang Kristen makan itu sebelum makan doa dulu, ya betul ya? Ayo kita doa. Tapi kalau kita itu pikir-pikir ya, doa kita itu sama terus. Jujur, ya. Saya pernah satu kali PA minta anak-anak pemuda itu, ayo tulis doa makanmu. Doa sebelum makan. Tulis. Cuman itu toh. Ya, tulis. Dia tulis. Saya kumpulkan, saya baca beberapa gitu ya. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah, kamu sudah berapa tahun doa ini? Seperti ini. Wah, baru kerasa bahwa selama ini doa itu hanya hafalan. Doa hafalan. Doanya itu tidak ada perasaan. Tidak dari hati. Doa karena hafalan. Bayangin ya, kalau Bapak, Ibu, dan saya ini setiap hari ketemu orang, ngomongnya hal yang sama. Orang itu selalu tanya, pagi Pak, apa kabar Pak? Hari ini masak apa Bu? Setiap hari. Ketemu, cuman ngomong itu, gak ngomong yang lain, hafalan. Kita kira-kira itu merasa dekat gak dengan orang itu? Tidak ada. Itu kebiasaan saja. Iya kan? Nah sekarang, kalau doa nih, ya, kalau doa sama-sama, saya berikan tips praktis ya. Kalau doa sama-sama, bukan pribadi ya, bukan sendiri ya, ada istri, ada anak, ya, ada menantu. Yuk kita doa sama-sama yuk. Ya doa sama-sama. Nah, siapa yang pimpin? Ya bapak-bapak pimpin dululah. Bapak-bapak kan imam keluarga ya. Sederhana saja, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Kami bersyukur punya keluarga ini.
dan boleh berkumpul bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sederhana. Nanti makan lagi, siapa lagi giliran. Sehingga kata-katanya berbeda. Dan waktu kita berdoa, kita dengernya itu beda. Nah, sesuatu yang berbeda cenderung membuat kita itu lebih awas, lebih waspada, lebih bangun, dan tidak mudah terlibas di dalam rutinitas. Tangkap ya maksud saya? Sederhana. Doa. Ya. Siapa di sini yang suka doa 2 kali kalau makan? Doa 2 kali itu begini. Makanan sudah datang, kita doa. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi saya. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya itu ngobrol. Oh iya. Oh ini enak loh sambal ini, cobaan. Kemudian waktu kita pas mau makan, tadi sudah doa belum ya? Lalu kita doa lagi. Nah jadi doa yang tadi itu apa? Kecuali Anda dan saya orang yang pikun. Tapi kalau kita tidak pikun, berarti tadi itu apa? Hanya kebiasaan. Kita tidak sedang berdoa, tidak sedang menyapa Tuhan, kita tidak sedang menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya menjalin hubungan dengan Tuhan, kita tidak berdoa seperti itu. Saya tidak anti dengan doa yang diulang. Saya tidak anti. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, sejarah gereja sampai hari ini menghafalnya. Tapi kalau doa hafalan itu hanya dilafalkan karena hafalan, bukan karena pengertian dan dari hati, tidak ada gunanya, itu bukan doa. Doa itu dari hati, sapalah Tuhan. Dan mulai bertanya Tuhan, hari ini Tuhan mau saya ngapain? Mulai tanya, apa yang saya bisa lakukan untuk istri saya, supaya dia semakin mengenal Tuhan, lewat tingkah laku saya. Apa yang harus saya lakukan kepada anak saya, kepada cucu saya, Tuhan? Berdoa untuk mereka, doakan. Ketika saudara mendengar suara Tuhan, membaca firman Tuhan, menjalin hubungan dengan Dia, saudara mengenal Dia, mau tidak mau, saudara akan terdorong untuk melakukan yang difirmankan. Karena apa? Saudara semakin mengenal Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara semakin mengenal, berdoa itu tidak boleh asal-asalan. Saudara semakin mengenal Yesus, itu juga punya perasaan. Dia tidak suka dicuekin. Tetapi kita juga mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memelihara kita, mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. A.W. Tozer, seorang pakar Alkitab ya, dalam salah satu bukunya dia mengatakan dia adalah Allah yang mengenal sebobrok-bobroknya kita. Tetapi pada saat yang sama, Dia juga adalah Allah yang paling mengasihi kita. Saudara tidak akan sampai pada pengenalan yang indah itu kalau saudara dan saya hanya di parkiran. Mari, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah dasar yang kokoh. Mari kita mulai bangun di dalam keseharian kita. Oke? Baca Alkitab. Tapi jangan asal baca. Itulah sebabnya sebelum baca Alkitab kita perlu datang kepada Tuhan dengan doa, Tuhan, mbok ya saya ini diajarin. Tuhan itu Tuhan seperti apa sih? Nah, saudara baca Alkitab. Tuhan, mbok ya saya ini dicerahkan supaya saya mengerti. Oleh Roh Kudus-Mu itu saya mengerti, mengenal Yesus Kristus. Dan lewat Yesus Kristus saya mengenal Allah Bapa. Sehingga hidup saya itu boleh diubah. Datang, minta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa yang sedemikian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan lebih rindu orang yang mendengar sedikit khotbah tetapi melakukan. Sedikit firman tetapi melakukan, daripada dengar ribuan khotbah tidak ada satupun yang dilakukan. Tetapi semakin Anda dan saya mendengar dan mengenal Tuhan, semakin kita ingin untuk mengenal lebih jauh dan menyenangkan hatinya. Karena tidak ada kekasih jiwa kita yang lebih besar daripada Dia. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, Dia adalah Allah yang besar, yang maha tinggi. Pertanyaannya adalah, kita ini siapa? Barang siapa yang mengasihi Kristus tidak pernah dikecewakannya, tetapi barang siapa
yang tidak percaya kepadanya, dia tidak akan mengalami Kristus dalam segala kelimpahan. Barang siapa tekun, mengenal dan percaya, dan taat melakukan firman Tuhan, sekalipun dia tidak kaya, sekalipun dia tidak selalu sehat, sekalipun dia tidak punya rumah yang mewah, tetapi di mata Tuhan, orang ini orang yang bijaksana. Karena dia membangun rumah di atas batu karang, dan kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Mari kita menghampiri Tuhan, menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara, dan saudara jawab dalam hati masing-masing di hadapan Tuhan. Anda dan saya, ini orang yang mana? Orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu karang, atau orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir kehidupan ini? Di atas dasar apa kita membangun hidup? Di manakah kita saat ini berada? Masihkah kita di parkiran? Berapa lama lagi kita mau tetap di sana? Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan doa dari Agustinus yang akan menjadi doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak pernah pergi meninggalkan kami, namun kami yang kesulitan untuk kembali kepadamu. Datanglah Tuhan, bangkitkanlah kami dan panggillah kami kembali. Nyalakan dan tangkaplah kami. Jadilah api buat kami dan manisnya kami. Biarlah kami mengasihi, biarlah kami berlari mendekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.